Halo guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue masak anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Grand Blue season kedua ya. Bisa bilang episode menarik, jadi gue penasaran nih setelah si si Busujima ini akhirnya masuk ke klub diving, apakah ini akan menjadi sebuah rival baru gitu kan antara Busujima ya kan dengan si Chisa gitu kan. Karena ya keduanya kan emang nggak terlalu offense ya, maksudnya mereka berdua ini sebenarnya tuh nggak suka juga ke Iori gitu kan, tapi kan makin lama kan nanti bakal menumbuhkan rasa kedekatannya gitu kan dengan MC-nya gitu. Jadi gue pengen tahu nih, apakah kesalahpahaman ini malah justru berujung pada akan saling cinta satu sama lain gitu kan. Jadi gue penasaran sih, karena Chisa juga nggak terlalu ke Iori, tapi Bujusima malah ke temennya Iori ya kan, si Kohei gitu kan, yang emang dia ngerasa kalau Kohei itu memang lebih tampan dibanding Iori sendiri. Ya udah, sebenarnya seperti apa, tidak perlu balik ke episode baru dari Grand Blue season kedua. Episode baru dari Grand Blue season kedua. Opening. Oh, attention. Attention. Itu kenapa ditutupin semuka-mukanya anjir? Selain layarnya tadi. Speedless banget sumpah. Ih, sampai bingung gitu. Speedless banget sumpah. Ya kan mikirnya kan, wah ini si Cisa nih ditaksir nih sama si sama apa, sama doi gitu kan. Ngomongin Iori ini. Eh, eh, yes. Kemarin udah nontonin yang sedih-sedih ya kan, Kalang nih nontonin yang happy-happy ya kan. Tadi Watanabe, sekarang Grand Blue gitu. Says you know. Oke, kita lihat nih ya kan. Uh, no mabuk no good. Berantem. Ya, sus banget sumpah. Soalnya Cisa malu ngomongin kalau sebenarnya Tayako tertarik sama Yori. Kus, kusut banget sumpah, kusut. Kusut banget sumpah. Lucu. Aku ngaku anjir.
Ini goblok banget sumpah. Enak banget ngomong jadi ular ketiga. Hmm. Hmm. Itu bukan dari hati ke hati itu. Itu karena lu ngeliat dia ganteng aja. Hmm. Sesuai sesuai banget anjir sama karakternya. Pingko bicara. Yuri guys. Supaya kusut banget sumpah. Yakin. Yang satu bahas kepentingan sendiri. Yang satu menduga ya kan. Ini gimana penasaran nih kan. Oke. Oke, akhirnya ngomong. Oke. Apa barusan dia bilang? Kenapa harus gini sih? Kenapa bagian yang itu coba? Itu dia nanya, ya kan? Memastikan apa lu gay apa kagak sebenarnya. Sama aja. Sama aja. Ngeselin banget sumpah. Jadi Eren. Jadi Eren ngap buat? Oke. Oke. Apakah? Apa maksudnya itu? Nah lo, ini apa lagi? Buset. Buset, udah lu siapin gergaji mah. Emang. Emang.
Iya dong, bener dong. Selalu keingat kata-katanya ya kan. Hmm? Oke. Nah, bahkan dia nggak tahu ketika dia dapat sebuah fakta ya kan, cuma di cuma diserepetin doang. Apa susahnya sih ngomong terus terang gitu? Emang nih Otoyo tuh emang sus anjir, bener. Gue udah menduga kalau dia emang cewek gitu kan, emang kayak boti gitu kan. Ya nggak begitu ini. Hmm, untung jawabannya. Oke oke, ini serius nih. Coba ini mukanya, mukanya Otoyo bukan? Mukanya Otoyo bukan? Kita bercinta. Di sekian banyak dialog langsung ke ayo kita bercinta. Hmm, hmm. mulai 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 mulai. Buset, nih bangsa di setrum anjir. Iya. Dia langsung ketahuan. Kapan mukulnya tiba-tiba langsung bonyok aja. Aduh, mending lu jadi cewek deh Oto ya, biar rame gitu. Ngeselin banget tendangannya. Oke, sulit dipercaya. Nggak mau dengerin.
Buset ya. Menjebret aja. Hmm. Bisa bisa bahas banget. Buset buset. Kok jadi. Iya kan nggak ada yang salah coba. Hmm. Hmm. Oke. Dia aura butinya kuat banget emang. Tapi dia fan service ya kan. Bagi Sakura aku fan service temannya ya. Joshua seperti binatang. Sulit terjadi loh. Dan langsung keranjang, ngeri ngeri banget. Tapi kayaknya bener sih. Jadi bukan sebuah jokes ya. Emang bener tipikal Sakura aku tuh begitu. Gua ilah. Buset dah. Kesempatan. Oh, oke. Okay. Langsung 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 la- ah, iya, iya. Dan Yori udah tahu jawabannya pasti bakal ditolak. Lagian ah mas masalahnya dia udah berubah. Masalahnya si Sakura aku udah berubah. Masalahnya Sakura aku udah berubah. Dulu mungkin nganggep ya cewek tuh cowok tuh sama aja gitu kan. Tapi sekarang ngerasa lihat cowok sekarang yang dia senang ini emang bikin dia baper, ya udah.
Pasti dia bakal sedih nih, gue yakin pasti sedih nih, gue yakin bakal sedih sih. Kan waktu ditawarin minum. hmm. Mm-mm. Nah. Mm-mm. Nah kan, betul, betul. Langsung begini. Ya elah. Biasa ya kan, tetap 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 pede ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Yuk kan. Dah berubah jadi koi ini. Oh. Iya. Oke. Oh, gue kira udah ending belum gitu. Oke. Hanya berdua. Hanya berdua. Oke, this is interesting ya. Ya, interesting nih kan. Itu WA-nya Aina kan tadi kan. Iya. Berarti ntar bakal ada ini nih. Ada apa namanya? Ada penolakan kedua lainnya nih kayaknya. Karena kan dia kan curhat gitu kan ke Azusa gitu, dan mungkin bakal di penolakan kedua kali yang kita lihat di season ini gitu. Tuh masih. Ya, kayaknya episode depan nih bakal spacey juga nih. Oh iya bener. Ya, ya episode ini bagus sih. Jadi
kita benar-benar liatin sudut pandang yang bisa dibilang berbeda gitu kan, ketika pada akhirnya si si Sakurako ini kan emang tertarik gitu kan dengan si siapa, sama si Otoya gitu kan, dan ketika tahu kalau Otoya tuh sebenarnya lebih tertarik dengan si Kitahara gitu kan, jadi ya akhirnya dia dapat penolakan gitu kan gitu. Dan langsung deh dikasih tahu gitu kan sama Iori kalau ya, kalau lu mencintai seorang, tidak peduli lu melihat dari ketampanannya, dari sosok karakternya apalah gitu kan, kalau emang dasar lu suka, lu mau gimana gitu kan. Jadi akhirnya ketika dia ngerasain seperti itu ya rasanya sakit juga loh. Nah itu, jadi makanya gue bilang nih, ketika mungkin ya ini mungkin kayak bagian dari perubahannya Sakurako juga ya. Jadi yang mungkin yang awalnya belum kenal Iori, jadi dia akhirnya ngerasain kalau sebenarnya ya si Sakurako tuh akhirnya ngerasain yang namanya tuh ditolak kayak gitu loh. Kan bayangin lah, mungkin makanya gue bertanya-tanya gitu kan ke kalian gitu, atau mungkin yang tahu tentang Sakurako, bang Sakurako ini emang tipikal karakter yang emang senakal itu apa tidak gitu. Karena kalau gue lihat dari percakapan tadi sama teman-temannya, gue rasa sih tipikal karakter yang emang suka ngeghosting gitu loh. Jadi nyambung nggak? Jadi kayak tipikal karakter yang suka ngeghosting cowok, tapi ketika cowok itu akhirnya mungkin nyatain perasaannya ke si Sakurako tuh kayak pergi aja karena ngeghosting gitu kan. Nah giliran dia nyatain perasaannya gitu kan ke cowok gitu kan, nah dia baru ngerasain yang namanya itu, oh gini ya rasanya ditolak ya. Nah itu, jadi mentang-mentang dia melihat dirinya tuh adalah tipe yang easy going, yang bisa ngeghosting sana sini gitu kan. Nah ketika akhirnya dia ditolak sama orang yang disuka, akhirnya dia ngerasain, oh gini tuh rasanya ditolak gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia sempat sedih juga gitu loh dengan cerita tadi gitu. Dengan pengakuan tadi kalau ternyata Otoya menolak dia kayak gitu. Nah makanya ini kusut banget sih sumpah, ini cerita nih kusut banget gitu kan, karena Chisa menganggap bahwa Iori menganggap bahwa si satu tertarik dengan Otoya menganggap bahwa Otoya secara terus terang bilang kalau dia tertarik sama Kitahara, sedangkan Sakurako sudah jelas gitu kan bahwa dia emang melihat kalau Iori emang tertarik si Otoya tertarik sama si Otoya tertarik sama si Iori gitu kan. Nah yang terakhir ya kan, Aina tertarik sama Iori yang sudah lama sekali sejak pertama kali ketemu ya kan, itu memendam perasaannya ke Iori. Nah pertanyaan adalah apakah nanti di next episode bakal diperlihatkan gitu. Karena kan dia udah cerita panjang ya ke Azusa gitu kan, dan gue yakin pasti Azusa juga mungkin punya jawaban yang sama seperti apa yang gue pikirin gitu. Jadi kayak mungkin tidak salahnya untuk mencoba gitu kan. Tapi gue melihat bahwa prediksinya Aina mungkin akan sulit untuk mendapatkan hati Iori gitu. Kenapa? Karena Iori tuh emang belum terlalu mikirin soal cinta-cintaan gitu. Nah sedangkan yang benar-benar yang bisa yang bisa mengubah hatinya gitu kan, bisa dibilang yang mengubah hatinya 110% ya kan, itu ya Chisa gitu. Jadi ya kita lihat nanti nih dengan momen yang seperti ini, apakah nanti beneran gitu si Iori bakal jadi sama Aina gitu kan. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya sih nggak bakal sampai ke sana gitu. Jadi feeling gue sih ini bakal di penolakan kedua, Aina bakal ditolak, dan nanti disitulah momen dimana Chisa bakal Iori dapat momen sama Chisa nanti di last episode gitu. Kayaknya sih begitu ya, cuma gue gak tahu sih, gue nggak punya bayangan juga sih nanti ke depannya kayak gimana. Tapi overall ini menarik karena bisa jadi Busujima juga suka dengan Iori, kan nggak ada yang tahu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih ke depannya kayak gimana kapal ini berlayar gitu kan. Tapi kalau feeling gue sih minggu depan sih, kalau memang bener-bener Aina ingin nunjukin perasaannya ke Iori, feeling gue sih bakal ditolak, yakin gue. Ini udah 99,999% karena Iori itu orangnya masih belum mikirin soal begituan gitu. Jadi feeling gue udah kesana. Ya udah, itu dari gue masih di langsung pengen anime sama apa yang kalian ingin notice untuk gue bahas. Kalau tinggal di like aja dan notifikasinya agar beri gue dan sebagainya dari semik gue. Selanjutnya, bye.